Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan komponen elektronika hari ini, kita akan membahas komponen SCR atau disebut juga dengan Silicon Controlled Rectifier. Tiristor adalah komponen semikonduktor dengan sedikitnya 3 sambungan PN. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai bahan semikonduktor, di mana kita membuat bahan semikonduktor intrinsik atau mencampurkan bahan semikonduktor untuk bisa menjadi tipe P dan tipe N. Nah, di tiristor ini, tipe P dan tipe N tadi itu ada 3 sambungan. Nah, operasi tiristor sama dengan operasi dari saklar. Seperti saklar, tiristor mempunyai dua keadaan, yaitu keadaan on dan juga keadaan off. Tiristor dibagi menjadi 3, SCR, diak, dan triak. Untuk SCR sendiri, kita seperti menggabungkan dua buah dioda, dan diak sendiri seperti ada dua buah SCR, dan triak sendiri seperti terdiri dari 3 buah SCR. Untuk hari ini kita akan membahas SCR-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada simbol-simbol dari SCR, triak, dan diak ya. Silicon Control Rectifier yang disingkat sebagai SCR disebut juga sebagai dioda yang bisa dikendalikan. Kenapa dikatakan demikian? Jika kalian masih ingat materi sebelumnya, dioda itu sendiri adalah semikonduktor tipe P dan tipe N yang digabungkan. Nah, kalau di SCR di sini dioda itu bisa dikendalikan. Jadi kalau yang kita tahu, dioda itu sendiri kan butuh tegangan 0,7 volt ya untuk bisa melewatkan arusnya. Nah, untuk di SCR di sini bagian pengontrolannya itu yang untuk melewatkan arus bisa kita kendalikan, dan itu nanti akan mempengaruhi arus outputnya. Nah, SCR adalah dioda yang memiliki 3 kaki terminal. Kaki terminal ketiga pada SCR dinamai dengan terminal atau gate atau gerbang yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, jadi di kaki terminal ketiga inilah kita bisa mengontrol. Sedangkan kaki lainnya sama seperti dioda pada umumnya, yaitu ada bagian anoda dan bagian katoda. SCR bisa digunakan sebagai saklar elektronis untuk sumber masukan AC maupun tegangan DC. Nah, seperti apa cara kerja SCR? Nah, di sini ada gambarnya. Tadi sudah kita sebutkan ya bahwa SCR itu sendiri sebenarnya terdiri dari sambungan PN. Nah, namun di sini seperti menggabungkan dua buah dioda, jadi di sini ada 2 kali PN ya, dan di bagian P atau di bagian semikonduktor P yang di sini itu berfungsi sebagai gate-nya. Jadi kita mengontrolnya dari sini. Nah, di sini dikatakan bahwa SCR sama dengan dioda, jadi mengalirkan arus searah dari terminal anoda ke katoda. Namun, untuk menghubungkan antara terminal anoda dan terminal katoda menggunakan pengendali yaitu terminal gate. Balik lagi ke gambar tadi, gate-nya ada di sini. Jadi bisa kita bayangkan ya. Nah, di sini seperti ada sebuah dioda. Dia mau diteruskan nih arusnya ke dioda berikutnya. Nah, untuk bisa diteruskan ke titik sambung setelah katoda, maka kita butuh arus yang bisa memberikan nilai tegangan yang memicu bagian P di sini ya. Nah, di sini makanya kita memberikan terminal gate. Nah, jadi ibaratnya kalau di kaki anoda ini udah ada arus nih, ya, kita bayangin kayak satu dioda di sini ya. Nah, dia nggak akan bisa lanjut ke sini kalau bagian P yang di sini belum dikondak atau belum mendapatkan tegangan dari inputan gate di sini. Nah, ini simbolnya. Ya, jadi sebenarnya cara kerjanya makanya dibilang sama dengan dioda karena ya memang seperti ini, ada sambungan PN PN. Beda dengan transistor, kalau transistor kan kalau nggak PNP ya dia NPN. Nah, kemudian seperti dioda juga dia butuh trigger. Untuk mengaktifkan SCR agar terminal anoda dan katoda di sini terhubung, maka pada terminal gate harus dialiri arus positif terlebih dahulu sebagai pemicu atau trigger. Nah, SCR ini ketika sekali aktif dia akan aktif terus. Jadi ketika terminal gate dialiri arus listrik, maka SCR akan aktif. Antara terminal anoda dan katoda kan sudah terhubung ya. Jadi ibaratnya kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya dioda ya. Jadi ketika udah dikondak,
udah diberikan tegangan sebesar 0,7 volt untuk bahan silikon di dioda kemarin, maka arus akan mengalir dari bagian atau tipe P ke tipe N. Nah, jadi ketika dia udah diaktifkan, ya udah ngalir arusnya. Jadi sekali aja dikondak dengan tegangan 0,7 volt itu ya dia udah aktif dan udah bisa mengalirkan arus. Jadi ketika pun tegangannya dihilangkan, ya dia udah tetap aktif karena di sini udah tersambung. Nah, di sini dikatakan memiliki tegangan minimum untuk on. Ya sama aja seperti dioda ya. Karena dari bahannya juga dia pakai bahan silikon, eh, maka dia juga butuh tegangan minimum untuk bisa on. Nah, dengan memberikan arus gate yang semakin besar dapat menurunkan tegangan break over dari SCR. Nah, di mana tegangan ini adalah tegangan minimum yang diperlukan SCR untuk menjadi on. Nah, ini kembali lagi seperti kalimat yang tadi ya, bahwa SCR itu akan aktif seterusnya. Jadi SCR on ketika sekali diberikan tegangan pada gate-nya, maka dia on. Nah, ketika mendapatkan arus di bagian gate dan SCR udah on, maka tegangan forward yang kecil sekalipun seperti 1 volt atau lebih kecil lagi, ya udah itu tetap bisa dilewatkan karena dia sudah aktif. Nah, ini kurva karakteristiknya ya. Yang pertama yang kita lihat di sini bagian tegangan breakovernya dulu. Yang jika tegangan forwardnya SCR mencapai titik ini, maka SCR-nya akan on. Jadi tadi ya udah dapat 0,7 nih, ya udah SCR-nya akan aktif terus. Kemudian selanjutnya arus IG yang dapat menyebabkan tegangan VBO turun menjadi lebih kecil. Jadi kalau misalnya karena udah kondak nih, jadi kan dia akan tetap aktif terus ya gitu. Nah, ketika udah aktif, kalau misalnya arus IG-nya kecil, tegangan break over-nya juga bisa jadi lebih kecil. Nah, inilah yang membedakan dengan dioda. Bagian pengontrolannya ada di sini. Kemudian IH atau arus holding yang mempertahankan SCR tetap tetap on ya. Jadi agar SCR tetap on, maka arus forward dari anoda menuju katoda harus berada di atas parameter ini. Maksudnya apa? Kalau di dioda kemarin kan kita ketahui bahwa kita butuh tegangan 0,7 volt. Nah, dengan nilai segitu yang bisa mengaktifkan gate, maka kita butuh arus tentunya. Nah, arus yang kita butuhkan untuk mempertahankan SCR tetap on itu disebut sebagai arus holding. Nah, pada gambar ini juga ditunjukkan beberapa arus IG dan korelasinya terhadap tegangan breakover. Nah, pada datasheet SCR, arus trigger gate ini sering ditulis dengan notasi IGT. Jadi kalau kalian beli SCR jenis tertentu, kemudian ada datasheetnya, nah nanti di situ akan dituliskan berapa IGT-nya itu adalah arus trigger yang dibutuhkan oleh gate-nya. Nah, ini penggambaran dari SCR ya. Kita seperti menggabungkan dua buah dioda PN, PN atau seperti juga menggabungkan dua buah transistor bipolar. Di mana di sini kita buat gate-nya di bagian tipe P yang di sini. Nah, ini penggambarannya seperti menggambarkan dua buah transistor bipolar ya. Ini untuk simbol SCR, ini diagram SCR-nya, dan ini komponen SCR-nya. Jadi SCR itu dari 3 terminal, ini kaki katoda, ini kaki anoda, dan ini adalah gate-nya. Nah, seperti penggambaran grafik pada dioda, SCR pun juga seperti itu. Jadi dia butuh tegangan untuk bisa kondak ya. Nah, di sini adalah tegangan anoda katoda dan ini adalah arus anoda. Jadi baru bisa ada arusnya ketika sampai di tegangan minimum untuk maju. Nah, ini ketika udah on ya baru ada arusnya, dan kondisi off ke on ketika IG-nya dipicu. Jadi dia baru bisa off itu ketika IG-nya dipicu. Jadi nggak bisa langsung auto off karena itu tadi ketika dia udah sekali dipicu di gate-nya ya dia akan on terus. Jadi dia butuh nanti namanya rangkaian komutasi untuk
memutus arus di gate tersebut. Ya, ini kalau dilihat sepintas mirip ya sama dioda ya, sama karakteristik dioda. Nah, ini tadi yang Ibu bahas bahwa butuh rangkaian komutasi paksa. Jadi ketika gate-nya sudah aktif, maka SCR-nya itu aktif, SCR akan on seterusnya. Nah, gimana untuk ngematiin SCR tersebut? Maka kita butuh rangkaian komutasi. Rangkaian komutasinya sendiri di sini ada di bagian ini. Ya, jadi ini simulasi aja misalnya ketika ada sumber DC di sini, maka dia akan mengaktifkan si SCR ini. Nah, kemudian karena udah on nih, dia akan on seterusnya kan. Nah, gimana caranya untuk dimatikan? Maka kita butuh rangkaian komutasi ini yang terdiri dari kapasitor ini. Nah, ketika yang ini udah off kan, ini off, SCR-nya kan masih aktif nih. Padahal di sini udah di off kan, tapi SCR-nya masih aktif. Maka saklarnya dihubungkan ke sini. Saklar dihubungkan ke sini, maka dia akan mengisi ke kapasitor. Dan kemudian nanti kapasitor juga akan ketika saklarnya dilepaskan kembali, kapasitor akan membuang ya, membuang dan mengisi ke resistor yang di sini. Nah, dengan begitu maka di sini udah habis ya, jadi SCR-nya akan off. Kerja SCR berdasarkan inputnya. Jadi tadi dinyatakan bahwa SCR itu bisa input DC dan input AC. Namun umumnya sebenarnya dia itu lebih cocok dipakai untuk AC. Jadi nanti ketika ini kalian masih semester 1, nanti kalian akan mengerti bahwa perangkat-perangkat elektronik seperti osilator, kemudian seperti osilator, inverter, dimmer, dan lain-lain itu bisa bekerja karena ada komponen SCR di dalamnya. Nah, balik lagi, gimana kerja SCR berdasarkan inputnya? Di sini ketika inputnya DC, SCR akan conduct ya atau on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda dan pada terminal gate dialirkan arus pulsa positif. Ya, jadi bisa kalian bayangkan ada seperti dua buah dioda tadi ya. Jadi ada PN, PN. Nah, ketika diberikan di gate-nya nih arus DC, otomatis kan dia on dan akan mengalirkan arus ya dari setiap-tiap sambungan tadi itu PN ke PN. Nah, kondisi on SCR ini ditentukan oleh besar arus pulsa positif pada gate. Nah, SCR akan terus on meskipun arus pulsa pada gate diputus. SCR akan putus dengan membuat potensial pada anoda sama dengan katoda. Nah, pada proses pengaluran arus listrik pada terminal gate ini disebut penyulutan atau triggering, sedangkan proses pemutusannya disebut komutasi. Nah, seperti tadi udah ada dibahas rangkaian komutasi dasar. Dan untuk input AC sendiri, SCR akan on ketika tegangan bolak-balik pada polaritas positif dan akan off pada polaritas negatif. Jadi sifatnya benar-benar kita bisa bayangin kayak sifatnya dioda ya. Jadi ketika dia di siklus positifnya ya dia akan forward, ketika di siklus negatifnya dia akan reverse. Nah, tapi pada terminal gate harus selalu dialirkan arus pulsa positif. Nah, karena ketika dia dialirkan arus pulsa positif, berarti kan sambungan PN yang bagian kedua tadi itu bekerja seperti dioda ya. Makanya ketika nanti itu udah aktif, udah tersambung PN-PN dialirkan di siklus positif ya dia dilewatkan. Ketika dialirkan siklus negatif, maka dia akan seperti di reverse ya atau di block seperti itu. Nah, berbeda dengan karakteristik sebelumnya, SCR akan off ketika arus pulsa pada gate diputus. Hal ini berarti arus pulsa pada gate harus selalu dihubungkan dengan terminal gate agar rangkaian dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Jadi, gate-nya ini harus punya inputan sendiri yang memastikan bahwa dia
eee, apa namanya, punya masukan untuk mengaktifkan gate-nya tersebut agar SCR-nya bisa berfungsi. Nah, dalam kondisi ideal, ketika SCR dalam kondisi on, maka memiliki karakteristik tegangan pada SCR yang sama dengan nol dan arus yang mengalir sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, SCR dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada SCR sama dengan tegangan sumbernya dan arus yang mengalir sama dengan nol. Dalam kondisi SCR on dan off ini dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian daya pada SCR. Nah, SCR ini bisa dioperasikan serbaguna sebagai switching. Kenapa dikatakan sebagai switching? Kalau masih ingat, transistor disebut juga sebagai komponen yang berfungsi sebagai saklar. Nah, tadi bisa dilihat ya, SCR ini juga seperti digabungkan dari dua buah transistor, makanya dia juga bisa berfungsi sebagai switching. Kemudian bisa dioperasikan sebagai controlling dan juga converting, di mana tadi kalau dioda kita ngasih dia tegangan 0,7 volt, maka arusnya akan dilewatkan seperti itu. Dan untuk bagian itu SCR juga melakukan hal yang sama. Jadi ada controlling di situ. Misalnya ada inputan AC, di siklus positifnya dia bisa mengontrol dengan melewatkan arus tersebut, dan di siklus negatif bisa diblok, atau kalau di dioda ya seperti di posisi reverse-nya dioda. Nah, namun bedanya di situ bisa terjadi converting juga. Artinya apa? Ketika kita masukannya AC, nanti dia bisa bersifat seperti menjadi penyearah tengah gelombang. Nah, SCR bisa digunakan untuk pengaturan sumber DC menjadi DC, AC menjadi AC, maupun untuk pengaturan sumber AC menjadi DC atau sebaliknya. Jadi SCR di sini yang membuat dia fungsinya jadi lebih banyak itu karena itu dia tadi kita bisa mengontrol melalui arus gate-nya. Nah, ini tadi contoh-contoh aplikasi SCR ya, ada rangkaian lampu dimmer, rangkaian logika, rangkaian osilator, rangkaian chopper, rangkaian pengendali, rangkaian motor, rangkaian inverter, rangkaian timer, dan lain sebagainya. SCR memiliki kemampuan untuk mengendalikan tegangan dan daya yang relatif tinggi dalam suatu perangkat kecil. Oleh karena itu, SCR atau tiristor sering difungsikan sebagai saklar ataupun pengendali dalam rangkaian elektronika yang menggunakan tegangan atau arus menengah tinggi. Nah, ini tadi contohnya ya, ketika SCR diberikan input AC, nah dia ketika di siklus positifnya dia akan meneruskan. Nah, jadi ini adalah tegangan pada beban atau output SCR-nya ya. Ketika di siklus negatif dia tidak akan melewatkan arusnya, maka nanti yang output yang didapatkan seperti ini. Jadi hanya di siklus positifnya aja. Makanya bisa disebut juga sebagai controlling di sini. Nah, kemudian ketika kita mau nih yang kita dapatkan itu VRMS-nya cuma setengahnya aja. Nah, di sini juga bisa ada yang namanya rangkaian trigger. Nah, rangkaian trigger ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita mengatur gimana caranya biar outputnya itu kita nggak dapat seluruh siklus positifnya, tapi misalnya setengahnya aja. Nah, ini kita buat rangkaian trigger di sini atau rangkaian pemicu di arus gate-nya. Nah, inilah yang dikatakan dia bisa mengkontrol juga. Jadi dia bisa mengontrol seperti apa sih output yang kita pengenin. Nah, bedanya dengan dioda itu seperti itu. Nah, ada kondisi di mana kita butuhnya itu outputnya hanya setengah VRMS-nya aja. Nah, ini itu yang harus kita ketahui adalah ketika kita hanya butuh nilai tegangannya aja, di mana sinyalnya ini tidak mempengaruhi, maka aman ya. Tapi kalau misalnya kita buat eee, untuk perangkat-perangkat di dunia kelistrikan, maka ini dianggap kurang baik karena kita kan butuhnya yang stabil. Tapi di sini kita memang mencari hanya nilai tegangannya saja. Nah, ketika kita butuh nilai tegangannya itu ada di 6,8 volt, maka kita buat sudut penyulutannya ini di 45 derajat. Nah, berdasarkan nilai perhitungannya itu, kita jadi tahu nilai potensiometernya yang dibutuhkan berapa. Maka di sini di rangkaian penyulutannya itu ada potensiometer. Nah, inilah nanti yang kita ubah nilainya untuk mendapatkan nilai tegangan yang kita butuhkan. Jadi controllingnya adalah di situ.
Jadi seperti ini ya, kita bisa aja mendapatkan yang seperti ini outputnya, atau kalau kita mau kita bisa mendapatkan seperti ini dengan mengatur rangkaian trigger atau rangkaian penyulutannya berdasarkan kerja dari potensiometernya di sini, dari nilai potensiometer yang bisa kita ubah untuk mendapatkan nilai tegangan yang kita butuhkan sesuai dengan rangkaian yang kita rancang. Nah, ini tadi rangkaian pemicu ya, atau rangkaian penyulutannya itu. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi rangkaian pemicu dasar ini digunakan untuk menyulut sinyal arus pada terminal gate pada SCR dengan cara meng-on-kan saklar manual. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian SCR pada sistem pengapian CDI AC. Nah, di sini SCR ini berfungsi sebagai pemicu kapasitor untuk melepaskan arus yang disimpan di dalamnya untuk menghasilkan industri listrik pada koil pengapian. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ketika motor di sini berputar, maka dia akan mengalirkan ya, seperti mengalirkan arus AC. Arus AC ini masuk ke dioda. Masuk ke dioda di sini, kemudian dia akan mengisi kapasitor yang ada di sebelah sini. Nah, ketika motornya berputar lagi, maka dia akan mengalirkan arus juga ke gate yang di sini. Ketika mengalirkan arus ke gate, maka SCR-nya aktif. Ingat, SCR satu kali on dia akan aktif ya. Nah, maka ketika ibaratnya arus yang dihasilkan motor ini ke siklus negatifnya, maka dia kan tidak bisa dialirkan di sini. Namun karena di sini SCR-nya udah aktif, maka kapasitor yang terisi tadi ini akan mengalirkan arus ke arah SCR. Nah, jadi ibaratnya membentuk satu loop tertutup di sini, karena yang di sini nggak apa ya, di siklus sebaliknya, di siklus negatifnya. Maka tadi ketika siklus negatif dan SCR-nya udah on, yang terbentuk loop tertutup adalah di sini. Nah, ketika di sini terbentuk loop tertutup, maka kapasitor yang udah terisi tadi dia akan melepaskan arus yang disimpan di dalamnya itu. Ingat kemarin kita belajar induktor juga, ketika dia merasakan perubahan tegangan yang sangat cepat ya. Jadi ketika kapasitornya tadi udah terisi, kemudian tiba-tiba harus melepaskan arus, maka dia merasakan perubahan tegangan yang besar di situ. Nah, akhirnya terjadilah induksi listrik yang diakibatkan oleh pelepasan arus dari kapasitor, sehingga induksi tadi lah yang menyebabkan terjadinya pengapian pada koil atau pada busi di situ. Nah, lanjut. Kalau tadi kita udah ngomongin terus-terusan nih, kalau SCR itu sekali on dia on. Nah, gimana cara menonaktifkan SCR-nya itu sendiri? Nah, kalau tadi ada yang udah digambarkan tentang rangkaian komutasi dan rangkaian pemicu atau rangkaian trigger. Nah, disinilah bagiannya rangkaian komutasi untuk bekerja menonaktifkan SCR. Nah, caranya untuk menurunkan arus maju dari terminal anoda ke katoda sampai mencapai titik holding current di SCR. Titik holding current pada tiap-tiap SCR ini berbeda-beda tergantung dari spesifikasi SCR-nya. Jadi tadi kita ada membahas arus holding ya. Nah, itu tergantung dari tipe-tipe SCR-nya. Nah, holding current pada SCR merupakan arus minimal yang harus dipertahankan agar SCR dapat bekerja atau aktif. Namun pada intinya untuk menonaktifkan SCR ini akan dilakukan cara menghilangkan atau menolkan arus maju dari terminal anoda ke katoda. Nah, pada kenyataannya sekali SCR on, maka selamanya akan on, walaupun tegangan gate dilepas atau di short ke katoda. Nah, satu-satunya cara untuk membuat SCR menjadi off adalah dengan membuat arus anoda katoda turun di bawah arus holding. Jadi, gimana caranya? Dia tuh seperti dioda itu. Ketika dioda diberikan tegangan 0,7 volt ya minimal, maka dia akan melewatkan arus. Tapi ketika di bawah itu, maka dioda nggak bisa bekerja. Nah, kita harus menurunkan arus holdingnya itu di bawah ibaratnya nilai minimumnya yang membuat dia SCR-nya bisa bekerja. Nah, jika arus forwardnya itu udah berada di bawah titik arus holdingnya, maka SCR kembali pada keadaan off. Nah, besar arus holding ini ada di dalam datasheet SCR.
Cara buat SCR jadi off tersebut sama aja dengan menurunkan tegangan anoda katoda ke titik nol ya. Karena inilah SCR pada umumnya tidak cocok untuk aplikasi DC. Jadi lebih banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi tegangan AC di mana SCR bisa off pada saat gelombang tegangan AC berada di titik nol. Atau ibaratnya di siklus negatifnya maka dia akan otomatis di posisi seperti reverse-nya dioda. Nah, ini ciri-ciri SCR terbuat dari bahan semikonduktor silikon, memiliki struktur PN junction yang lebih kompleks dibandingkan transistor bipolar. Jadi tadi juga bisa dibayangkan ya bahwa ini sebenarnya seperti menggabungkan dua buah dioda atau seperti menggabungkan dua buah transistor ya. Dan ini lebih kompleks daripada struktur PN junction pada transistor bipolar. Kemudian sering digunakan sebagai saklar daripada untuk penguatan arus atau tegangan seperti pada transistor. Struktur dasarnya terdiri dari 4 layar PNPN, kemudian terdiri dari dua buah struktur junction PNP dan NPN yang tersambung di tengah, dan di bagian tengah inilah yang dijadikan gate-nya. Nah, ini contohnya ya seperti menggabungkan dua buah transistor. Ini ada kaki emitter, kaki kolektor, dan kaki basis. Yang ini kaki kolektor, kaki basis, dan kaki emitter. Jadi ada transistor Q1 dan transistor Q2 yang disambungkan, di mana kolektor transistor Q1 tersambung pada base transistor Q2. Dan sebaliknya, kolektor transistor Q2 tersambung pada base transistor Q1. Rangkaian transistor yang demikian menunjukkan adanya loop penguatan arus di bagian tengah, di mana diketahui bahwa arus kolektor sama dengan beta atau nilai penguatan dikali dengan arus basis, yaitu arus kolektor adalah penguatan dari arus basisnya. Nah, jika misalnya ada arus sebesar IB yang mengalir pada base transistor Q2, maka akan ada arus IC yang mengalir pada kolektor Q2. Arus kolektor ini merupakan arus base IB pada transistor Q1, sehingga akan muncul penguatan pada arus kolektor transistor Q1. Arus kolektor transistor Q1 ini tidak lain adalah arus base bagi transistor Q2. Demikian seterusnya, sehingga makin lama sambungan PN dari SCR ini di bagian tengah akan mengecil dan hilang. Tertinggal hanyalah lapisan P dan N pada bagian luarnya saja. Jika keadaan ini tercapai, maka struktur yang demikian tidak lain adalah struktur dioda PN, anoda katoda yang sudah kita kenal. Pada saat yang demikian, disebut bahwa SCR dalam keadaan on dan dapat mengalirkan arus dari anoda menuju katoda seperti layaknya sebuah dioda. Nah, bagaimana kalau pada SCR ini kita beri beban lampu DC dan diberi suplai tegangan dari 0 sampai tegangan tertentu? Apa yang terjadi pada lampu ketika tegangan dinaikkan dari 0? Lampu akan tetap padam. Tentu saja, lampu tetap padam karena lapisan NP yang ada di tengah akan mendapatkan reverse bias, seperti teori dioda ya. Jadi pada saat ini SCR dalam keadaan off karena tidak ada arus yang bisa mengalir atau arusnya sangat kecil. Nah, arus nggak bisa mengalir sampai pada tegangan reverse bias tertentu yang menyebabkan sambungan NP ini jenuh dan hilang. Tegangan ini disebut tegangan breakdown, dan pada saat itu arus mulai dapat mengalir melewati SCR sebagaimana dioda umumnya. Pada SCR tegangan ini disebut tegangan breakover. Parameter paling penting di SCR adalah tegangan gate-nya. Tegangan gate atau tegangan trigger ini menyebabkan SCR on. Nah, ini kalau dilihat dari model SCR, tegangan ini adalah tegangan VBE pada transistor Q2. Tegangan gate seperti halnya VBE besarnya sekitar 0,7 volt. Ini contohnya, jika diketahui arus gate-nya 10 mA dan tegangan gate-nya 0,7 volt, maka dapat dihitung tegangan input yang diperlukan agar SCR-nya on adalah tegangan input sama dengan tegangan resistor ditambah tegangan gate. Tegangan input sama dengan arus gate dikali resistor ditambah tegangan gate sama dengan 4,9 volt. Ini contoh perhitungan sederhana saja. Nah, ini yang terakhir, sudut penyulutan ya. Jadi kalau kita berikan input AC, ingat tadi bahwa kita butuh 0,7 volt untuk mengaktifkan si SCR atau untuk memberikan tegangan gate agar SCR-nya bisa bekerja. Nah, jadi di sini ada jeda ya. Jadi nggak begitu serta-merta ketika ada arus AC maka gate-nya aktif, tapi kan butuh 0,7 volt dulu. Nah, makanya ada sudut penyulutan, yaitu di sudut inilah baru si gate-nya tadi aktif. Nah, baru nanti bisa menghantarkan arus setelah gate-nya itu aktif. Ya, jadi ada perbedaan sudut di sini karena ada sudut penyulutan. Kemudian ketika sudah
sampai ke titik penyulutan baru, ada sudut penghantaran, gitu. Oke, sekian terima kasih untuk materi SCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.